Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Baik, teman-teman sekalian, eh, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang mata kuliah seminar proposal. Nah, mata kuliah ini teman-teman ambil sebagai prasyarat untuk teman-teman menyelesaikan tugas akhir atau berbentuk skripsi, sehingga perlu diawali nanti teman-teman harus di-ACC dulu proposalnya. Nah, bagaimana proposal teman-teman agar terselesaikan dan juga di-ACC, maka ikuti seminar proposal ini. Nah, mata kuliah seminar proposal ini, khususnya di kelas ini, saya yang menjadi penanggung jawab di kelas ini. Sebenarnya ada beberapa kelas yang lain yang bisa dipilih, namun teman-teman barangkali memilih sesuai dengan jadwal yang teman-teman KRS-kan. Baik, terkait tentang mata kuliah ini, saya share screen dulu beberapa informasi sebagai pengantar sekaligus kuliah perdana dari mata kuliah seminar proposal. Oke, nah ini sudah judulnya ya. Mungkin, kita perkenalkan singkat terkait tentang profiling saya. Mungkin beberapa di antara teman-teman atau adik-adik atau mahasiswa sekalian yang mungkin belum kenal, nama saya Arif Rahman. Jadi dalam 14 kali atau 16 kali ke depan, teman-teman nanti akan dibersamai atau kita bersama-sama akan mengikuti perkuliahan ini. Jadi lebih kurang lah minimal 14 kali pertemuan kita akan ketemu secara intensif ya. Walaupun sebetulnya kalau secara bimbingan, proposal itu tidak mengenal waktu ya. Kalau misalnya naskah proposalnya baik, bisa jadi lebih cepat. Atau perlu ada apa namanya ya, penekanan yang lebih kuat, maka proses bimbingannya bisa jadi, membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau dalam rentang range bimbingan skripsi itu kan minimal 8 kali, maka proposal itu juga sebenarnya tidak ada batasan. Tapi 8 kali itu ya batas minimal lah ya, batas standar. Artinya bisa lebih cepat sedikit atau bisa lebih banyak sedikit, lebih kurang begitu. Nah, kemudian, ya ini nih profil saya kenalkan singkat ya. Jadi saya basic-nya memang di bidang keagamaan PAI, maka, dosen-dosen di lingkungan PAI, semuanya memang lebih banyak nanti keilmuannya tidak jauh-jauh dari pendidikan Islam. Nanti ada pendidikan Islam, kemudian psikologi pendidikan, atau, metodologi semuanya nanti akan diarahkan kepada riset-riset yang berbau keislaman. Oleh karena itu, beberapa tugas akhir saya di S1 juga berkaitan tentang pesantren waktu itu, S2 juga tentang multikultural di pesantren, kemudian yang waktu S3 juga berkaitan tentang sejarah pendidikan Islam di Sumatera Selatan. Artinya, secara basically dari segi keilmuan, latar belakang saya juga di bidang pendidikan Islam. Ya rasa-rasanya masih pas lah untuk nanti teman-teman berdiskusi dengan saya, berkaitan tentang riset-riset atau proposal-proposal di bidang pendidikan Islam. Kalau dipantau dari jumlah peserta memang tidak banyak, ada 12 orang ya, 11 orang. Nah, saya berharap 11 orang ini nanti ke depan, sebelum berakhirnya UAS semuanya sudah di-ACC sehingga khusus di semester ini kita menggodok proposal saudara agar, proposal saudara sekalian dituntaskan di tepat waktu, bukan di waktu yang tepat. Berbeda, berbeda tepat waktu dan waktu yang tepat. Tepat waktu memang kita pasang timeline, target, dan selesai, itu tepat waktu. Kalau di waktu yang tepat, ya saudara bisa pikirkan sendiri, jatah jatah studi mahasiswa tuh 7 tahun, S1 berarti 14 semester. Nah, pikirkan apakah mau 14 semester atau cukup dengan 8 semester atau bahkan ada yang bisa selesai dengan 7 semester. Saya beberapa kali bimbing mahasiswa itu, mungkin ada sekitar 10-an lah, lebih ya, itu yang 3,5 tahun, yang baru-baru kemarin juga ada 2, 3,5 tahun. Jadi, tidak mustahil teman-teman itu menyelesaikan proposal skripsi lebih awal, kemudian skripsinya juga lebih cepat. Oke, kita lanjutkan slide ini. Ini beberapa karya saya, semuanya di bidang pendidikan. Ada pesantren, sejarah pendidikan,
tentang multikultural, tentang sosial, agama, dan waria itu ada. Ini hasil dari, skripsi dengan mahasiswa, kemudian kita publikasikan, dan mahasiswanya namanya Nyimas, itu lanjut S2 dan lanjut dengan tentang waria lagi. Mungkin ketertarikan dia terhadap, fenomena sosial waria yang ada di pesantren itu cukup tinggi. Nah, ini bisa juga diteliti. Jadi tidak melulu tentang proses pembelajaran. Misalnya tentang nilai atau kultural atau, hiding value apa namanya ya, hidden curriculum di masyarakat yang bisa dikaitkan tentang proses pedagogis atau pendidikan Islam, itu sangat mungkin. Atau secara garis besar teman-teman juga angkat isu, kritis ya, isu-isu yang mainstreaming misalnya, yang ada terkaitan tentang pendidikan Islam. Misalnya yang agak cukup jarang itu pemikiran, kemudian sejarah pendidikan, nah itu agak cukup jarang. Walaupun mungkin di kalangan misalnya kalau di FKIP itu tidak cukup populer ya kalau saya melihat tentang pemikiran bahkan tentang sejarah. Justru lebih kepada, PTK, RND, dan yang lain-lain. Nah, bukan berarti tidak populer topik-topik dan isu-isu demikian sehingga teman-teman tidak ambil, semuanya bisa ya, tergantung bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan proposal saudara. Proposal yang baik itu yang mana Pak? Saya mau milih yang mana? Maka proposal yang baik itu tentu yang paling dekat dengan kemampuan teman-teman. Teman-teman merasa lebih dekat dengan topik ini, maka ambil topik itu. Teman-teman lebih merasa yakin dengan isu ini, maka diambil isu itu ya. Nah, terakhir yang terbaru ini karya saya dan juga ada beberapa teman-teman dosen se-Indonesia lainnya, ada judulnya Reformasi Madrasah di Era Digital. Nah, ini sebenarnya tentang reformasi madrasah bisa teman-teman angkat juga. Buku ini bisa jadi salah satu referensi utama dari teman-teman menggali riset-riset yang berkaitan tentang madrasah. Apalagi misalnya, tantangan madrasah apa gitu kan bisa lihat pasca Covid atau di era anomali segala macam itu bisalah. Saya rasa anak-anak PA itu berpikirnya tidak terlalu sempit lah ya, walaupun topik penelitian yang bagus itu yang clear ya, yang jelas misalnya tidak terlalu luas, tapi isu-isu kontemporer juga bisa diangkat lah. Nah, kita lanjut teman-teman, mumpung lewat forum perkuliahan ini saya juga akan sosialisasikan visi misi Fakultas Agama Islam ya. Seharusnya juga kan si prodi di sini, saya kelupaan. Jadi, visi misi FAI ini saya buat dalam 2 versi, ada bahasa kalau bahasa Indonesia, visinya menjadi fakultas yang unggul dan inovatif dalam pengembangan studi ilmu-ilmu agama Islam, mengabdi kepada kepentingan bangsa umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam. Nah, bahasa Arabnya ini ya, ru'yah atau visi ya, antas bau hay'atut tadris mutafawwiqah wa mutak wa mubat apa ini ya? Ini agak-agak bahasa Arabnya, ini fontnya pilih agak apa ya, agak-agak sulit membacanya ya. Oke, kita lanjut saja, nanti teman-teman bisa baca secara spesifik pelan-pelan, videonya nanti bisa pause lanjut ya, bisa ya. Kemudian misinya ada 3 poin, mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kegiatan, memajukan ilmu keislaman melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kepada masyarakat, dan terakhir membangun dan mengembangkan kerjasama kolaborasi yang setara di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan visi dari menjadi turunan, mengilhami, kemudian mencirikan dari semua aktivitas yang ada di lingkungan fakultas, prodi, bahkan aktivitas masing-masing dosen dan mahasiswa. Amin. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut setelah saya menjelaskan tentang garis besar tadi ya kita singgung lah ya tentang seminar proposal, kemudian profiling dan juga beberapa karya, lanjut dengan visi misi. Nah, sekarang saya jelaskan kalender akademik. Jadi kemarin sudah KRS tuh. Kemudian sekarang kita lanjut perkuliahan dari tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Juli. Ingat, 4 Maret sampai 6 Juli, itu berapa bulan coba teman-teman? Ada bulan Maret, April, Mei, Juni. Juli itu pun di awal Juli, ya. Oh, ini nih di awal Juli kan, artinya kita punya waktu yang betul-betul efektif itu 4 bulanan, 4 bulanan. Nah, 4 bulanan ini kira-kira selesai nggak proposal saudara? Oke, kita nanti lanjut. Kemudian UTS di tengah-tengah, ada 6 sampai 18 UTS. Proposal nanti seminar proposal ada UTS nggak, Pak? Sebenarnya praksisnya tuh nggak ada. Cuman UTS kita nanti kita buat target saja dari awal perkuliahan sampai dengan UTS itu selesai sampai mana proposalnya. Oke, nanti kita pasang target. Kemudian UASnya nanti ngerjain soalnya? Nggak juga. Intinya kalau seminar proposal, gimana proposal saudara, draft proposal saudara itu di-ACC dan siap diujikan. Nah, UASnya itu tidak ada nulis soal segala macam. UASnya adalah harus sudah minimal ACC proposal saudara. Oke, kalau di kalender akademik di sini ada ujian ulang, berarti ada ujian ulang nggak?
nggak ada ya. Kalau di UAS, UASnya seminar proposal itu nggak ada. Intinya proposal saudara jadi, siap diujikan, daftar segala macam, dan siap seminar proposal, itu saja. Ini saya hanya meng-capture yang ada di kalender akademik di surat edaran fakultas. Artinya, biar ngedit lagi saya capture aja nih. Kita lanjut. Nah, sekarang sudah spesifik nih maksudnya. Nah, saya nggak tahu perasaan teman-teman ngambil seminar proposal ini apakah mulai deg-degan ya. Berarti sehat saudara kalau deg-degan karena sudah merasa dimulai masuk di fase di ujung eh, di per 3 perkuliahan saudara. Artinya ini semester 6 atau ada yang ngambil nanti semester 7 atau yang semester 8 ada yang belum ngambil baru ngambil sekarang. Intinya saudara tidak baru kuliah. Nah, agenda perkuliahan kita apa? Ada beberapa poin di sini. Pertama, pengantar. Pengantar tadi saya rasa di awal saya buka sampai sekarang udah masuk pengantar. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting. Ini yang gerbangnya. Pengajuan judul DPA, judul ke DPA. DPA itu dosen pembimbing akademik, kemudian prodi. Maksimal ini saya kasih notice, saya kasih catatan notesnya, maksimal 2 pekan di ACC dari sekarang. Artinya sejak perkuliahan sekarang sampai dengan 2 minggu ke depan, judul. Oh, saya tambahin ya, maksimal 2 pekan, judul, sorry, judul, bukan semuanya ya, judul di ACC. Ya, artinya judul saudara jangan sampai nanti pertengahan perkuliahan masih juga belum di ACC judul. Kenapa harus di ACC judul? Karena gimana saudara mau menyusun proposal skripsi kalau judulnya saja belum di ACC. Jadi teman-teman punya waktu nih 2 pekan untuk ngejar-ngejar ya, mengejar DPA, kemudian mengajukan ke prodi, kemudian sampai nanti di ACC. Baik, selanjutnya proses penyusunan proposal skripsi. Nah, proses penyusunan proposal skripsi ini, dilaksanakan seperti apa, Pak? Perkuliahannya memang sih offline ya, tapi mekanismenya tidak harus semuanya itu offline. Sesekali nanti kita adakan secara online, teman-teman mengirim draft-nya, kemudian saya koreksi, jadi dimanapun bisa saya